Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat tentunya pengasuh Pondok Pesantren Al-Mawardi Raden Kiai Muhammad Zubair Syaroni beserta dewan pengasuh dan keluarga yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalani kehidupannya. Dan tak lupa pula juga sahabat-sahabat, teman-teman, penonton setia Kalam Ramadan Media Al-Mawardi. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, maunahnya sehingga kita menjadi orang yang tetap dijaga keimanannya sampai detik ini, sampai hari ini, yaitu dengan menjalankan ibadah puasa tanpa ada halangan dan rintangan apapun. Salawat dan salam tetap mengalir deras kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Tentunya dengan diutusnya beliau, kita menemukan arah jalan yang terang, menemukan arah jalan yang benar, yaitu dengan adanya ad-dinul Islam wal iman. Sahabat-sahabat, teman-teman, penonton setia Kalam Ramadan Media Al-Mawardi yang dirahmati oleh Allah. Pada bulan suci Ramadan ini mendekati Lebaran, mendekati Hari Raya Idul Fitri, perlu kita untuk membaca, menganalisis diri, perlu kita mentadabburi diri apakah selama bulan suci Ramadan ini kita sudah benar-benar ataupun betul-betul dekat dengan Allah. Itu yang perlu kita tadabburi pada malam hari ini, pada hari ini. Ada banyak teman-teman, sahabat-sahabat, dan juga saya sendiri mengaku terkadang kurang dekat, kurang anggaplah hubungan saya dengan Tuhan sedikit renggang. Ini yang dinamakan hubungan vertikal. Bagaimana kita mengkonstruksikan hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Dan ini sangat perlu. Nah, kenapa? Dalam Nasul Ibad, di sini Malakiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Barang siapa yang bertemu denganku dalam keadaan cinta kepadaku, maka aku akan memasukkan dia ke dalam surga. Di sini sudah jelas. Kita sering menginginkan sesuatu hal yang mustahil. Kita sering menginginkan sesuatu hal yang berlebihan tanpa melihat diri kita sendiri. Bahwasanya kita adalah makhluk yang penuh dengan dosa. Kita tidak pernah melihat itu. Dan kita menginginkan hal yang lebih. Ingin punya kekayaan, ingin punya kenikmatan, ingin punya kesehatan yang lebih. Segala macam. Tapi kita tidak melihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah, maka di sini di dalam kitab Nasul Ibad, ketika barang siapa yang bertemu denganku dalam keadaan cinta, artinya kita membangun hubungan dengan Tuhan, hablum minallah kita itu terjalin dengan baik kepada Tuhan. Maka di sini aku akan memasukkan dia ke dalam surga. Jadi kita tidak perlu meminta, cukup bagaimana kita fokus pada ibadah kita, fokus pada kewajiban-kewajiban yang memang diberikan oleh Tuhan, yang memang ditetapkan kepada kita oleh Tuhan, yaitu sembahyang, puasa, zakat, dan segala macam ibadah, sholat sunnah, dan segala macam. Dan dilanjut di sini, wa mallakiyani wa huwa yukhafuni ajnabtuhu nari. Barang siapa yang bertemu denganku dalam keadaan takut kepadaku, maka aku jauhkan dia dari nerakaku. Nah, ada banyak orang, saya ataupun kita, sering kita melakukan hal-hal yang tidak pernah memikirkan konsekuensinya seperti apa. Kita tidak pernah memikirkan
apakah ini salah kepada Tuhanku, apakah ini salah di mata orang ataupun salah di mata diri kita sendiri. Kita tidak pernah memikirkan itu. Kita tidak mempunyai rasa ketakutan kepada Allah. Kita seakan-akan kita melakukan hal hal ini tanpa ada rasa takut sekalipun. Semisal kita mencuri itu kan tidak boleh, dosa. Nah, kita melakukan hal itu dan kita tidak pernah merasa takut kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan melihat bahwasanya kita melakukan hal itu. Kita tidak pernah merasakan itu. Misal saya ataupun sahabat-sahabat teman-teman tidak sholat dengan disengaja, dan kita merasa kayak tenang-tenang saja tanpa ada rasa takut. Kita kayak tidak ada tidak ada dosa lah, tidak ada, santai aja, tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Padahal di sini kata Tuhan, barang siapa yang bertemu denganku dalam keadaan takut kepadaku, maka aku jauhkan dia dari neraka. Seringkali kita berbicara dalam hati kita, saya kalau mati ini takut, saya kalau masuk neraka, saya pengen masuk surga, saya pengen masuk surga dan segala macam, bertemu dengan Rasulullah, saya takut masuk neraka. Tapi kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka ketika kita takut kepada Tuhan atas apa yang kita perbuat, maka Tuhan Allah akan menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik juga. Allah juga akan menjauhkan dari siksa api neraka. Nah, di sini juga wa man lakiyani bil maut wa huwa yastahyi minni ansaitul hafadatah dunubah. Dan barang siapa bertemu kepadaku sebab ia mati dalam keadaan malu kepadaku, maka aku jadikan malaikat pencatat amal lupa terhadap dosa-dosa orang itu. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang perlu kita lakukan. Ini anggaplah Tuhan memberikan kisi-kisi, memberikan cara lah bagaimana Tuhan lupa mencatat amal buruk kita. Kan ini seperti itu. Nah, maka apa? Yaitu kita harus mempunyai rasa malu. Kita harus mempunyai rasa takut kepada Tuhan. Sehingga semisal kita malu melakukan hal-hal maksiat karena Tuhan melihat, karena Allah melihat. Karena nanti kalau Allah melihat, nanti saya dicatat amal buruk saya masuk neraka. Dan itu harus kita miliki. Kita harus mempunyai rasa takut, rasa malu kepada Tuhan. Sehingga ketika kita mempunyai rasa takut, ketika kita mempunyai rasa malu, maka poin yang pertama yaitu barang siapa yang bertemu denganku dalam keadaan cinta kepadaku, maka aku akan masukkan ke dalam surga. Ketika kita mempunyai ketakutan, rasa malu kepada Tuhan dalam melakukan hal apapun yang tidak baik, maka kita akan didekatkan, yaitu kita akan mempunyai cinta kepada Tuhan. Ketika kita sudah cinta kepada Tuhan, kepada Allah, maka kita akan mendapatkan sesuatu hal yang sudah dijanjikan oleh Allah, dan itu pasti, yaitu adalah surga. Tanpa kita memerlukan hal itu. Ketika kita sudah cinta, Allah sudah menjanjikan akan masuk surga. Apalagi nikmat-nikmat yang lainnya, kita akan mempunyai rezeki yang lancar. Kalau sudah dekat dengan Allah kan enak mintanya. Kita akan mendapatkan hal apapun. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, tapi yang perlu kita ingat kembali untuk proses mencintai Tuhan itu adalah kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu kegiatan-kegiatan spiritualitas itu, seperti halnya ibadah dan segala macam, sholat, puasa, zakat, sholat sunnah, tahajud dan segala macam. Nah, maka
di situ nanti akan kita timbul rasa cinta kepada Tuhan. Sama dengan kita mencintai makhluknya. Bagaimana kita mencintai makhluknya? Yaitu kita PDKT. Kata anak muda itu PDKT, pendekatan. Ya, pendekatan kita harus mengikuti sesuai keinginan, kenyamanan dari orang yang ingin kita dekati. Nah, sama dengan Tuhan, dengan Allah. Kita mendekati Tuhan, ya kita harus bagaimana Tuhan enak dengan kita, nyaman dengan kita, yaitu dengan mengikuti perintah-perintahnya, seperti itu. Maka itu sangat perlulah bagi kita. Mengingat bulan suci Ramadan ini sudah hampir selesai, maka mari kita kembali melihat diri kita sendiri, apakah selama bulan suci Ramadan ini kita sudah melakukan hal-hal yang positif. Apakah selama bulan suci Ramadan ini kita sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, seperti halnya puasa, menahan amarah, sabar, dan segala macam, sholat, tarawih, dan segala macam. Apakah kita sudah melakukan itu? Itu perlu kita ingat kembali, itu perlu kita tanamkan dalam diri kita. Nah, karena memang banyaklah di kalangan kita, banyak termasuk anak muda, banyak lupa akan hal itu. Banyak anak muda termasuk saya, kita lupa akan hal itu, lupa akan nilai-nilai keislaman itu. Kita ingin cinta kepada Tuhan, tapi kita tidak melakukan yang semestinya. Itu tidak mungkin. Maka sangat jelas di sini kita harus mempunyai cinta kepada Tuhan. Maka untuk cinta kepada Tuhan kita harus PDKT terlebih dahulu. Kita harus mendekati Tuhan lewat bagaimana Tuhan memiliki rasa nyaman kepada kita, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya. Kita harus juga takut kepada Tuhan, kepada Allah. Kita harus takut kepada Allah atas konsekuensi yang dilakukan oleh kita sehari-harinya. Kita harus takut bahwasanya Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Kita harus malu kepada Allah untuk bertemunya nanti dalam keadaan mati. Jadi kita harus malu, semisal saya mempunyai rasa malu kepada Allah karena saya masih mempunyai banyak dosa, saya takut untuk mati, saya takut untuk bertemu Allah, dan itu harus perlu kita tanamkan. Itu perlu kita taruh dalam hati kita. Malu kepada Tuhan itu harus kita taruh. Tidak hanya malu kepada manusia saja. Karena yang penting itu adalah bagaimana kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hablum minallah, kita itu kuat dengan Tuhan. Sehingga surga dan segala macam yang dijanjikan oleh Tuhan itu kita dapatkan. Memang kita tidak boleh melakukan atau beribadah, melakukan perintah Tuhan, jangan mengharapkan sesuatu. Seperti halnya Rabi'ah Al-Adawiyah itu, bagaimana beliau itu ibadah kepada Tuhan, tidak mengharapkan apapun dari Tuhan kecuali dia menjadi dekat dengan Allah. Nah, tapi ya untuk selebihnya, semisal kita sudah ibadah dan segala macam kita mendapatkan ini, ya itu bonus. Itu bonus, seperti itu. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Isi pada malam hari ini, pada hari ini, sebetulnya ini yang paling utama itu adalah pengingat bagi diri saya sendiri, karena juga saya juga manusia biasa, juga pastinya punya kesalahan, punya kehilafan dan segala macam, dan juga
isi pada malam hari ini, materi pada malam hari ini juga sebagai pengingat kepada teman-teman bagaimana kita merefleksikan kembali kegiatan-kegiatan perilaku kita sebelumnya, sehingga nanti besok kita tidak akan mengulangi kembali. Semoga saja kita tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap berusaha menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Kesalahan itu murni dari kebodohan saya, murni dari kekhilafan saya, atas kegagalan saya dalam belajar. Tapi kalau ada kebenaran yang perlu kita ambil, itu tentunya murni dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan pengetahuan pada saya malam hari ini. Mungkin cukup itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.